Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan segala nikmat kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita digolongkan kepada orang yang bersyukur kepada segala nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa Allah limpahkan kepada paduka alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga, sahabat, dan para pengikut ajarannya hingga hari kiamat. Sebagai kewajiban khotib, berwasiat khusus bagi diri khotib, umumnya kepada hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang mengandung arti imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sepeninggal bulan Ramadan, apa yang mesti kita perbuat? Tentunya kita semua diperintahkan untuk beristiqomah, diperintahkan untuk mempertahankan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, seperti sholat berjamaah, sholat sunat, qiyamul lail, tadarus Quran, puasa sunnah, sedekah, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 30 yang berbunyi, Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kitab Zad al-Maisir, Imam Ibnu Jauzi berkata bahwasannya yang dimaksud dengan al-istiqomah di sini terbagi 3. Yang pertama istiqomah dalam tauhid, yang kedua istiqomah dalam ketaatan, yang ketiga istiqomah dalam ikhlas. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahwa orang yang istiqomah dalam beribadah mendapatkan berbagai macam keutamaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat menghampiri dia ketika dalam menghadapi kematian, ketika menghadapi azalnya. Yang kedua, malaikat berkata kepadanya, jangan khawatir hai yang istiqomah dalam perkara akhiratmu. Yang ketiga, malaikat berkata, jangan bersedih hai yang istiqomah dalam ibadah mengenai perkara dunia yang kamu tinggalkan, yaitu anak, keluarga, harta, serta piutang. Allah akan menggantinya. Kemudian malaikat itu mengabarkan, ia akan mendapatkan kebaikan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang doa rahimakumullah, ingatlah wahai hadirin
bahwa istiqomah itu dituntut sampai kita meninggal dunia, bukan berakhirnya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka terus beristiqomah. Para mujahid berkata, "Falam yusriku hatta matu." Mereka tidak berbuat syirik sampai mati. Dalam Majmu'ah Al-Fatawa, Syekh Ibnu Taimiyah berkata, "Wa annal karamata luzumul istiqamah." Sesungguhnya karamah seorang wali adalah bisa terus beristiqamah dalam beribadah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bagaimana kita menjaga keistimewaan kita, menjaga keistimewaan ibadah kita setelah bulan Ramadan itu meninggalkan kita? Para ulama terdahulu dan salafus saleh membagikan kepada tips-tipsnya, yaitu satu, perbanyaklah doa supaya dikuatkan hati kita, yaitu dengan doa, "Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dibaca sebelum melaksanakan sholat fardu dan juga dibaca pada tahiyat akhir. Doa ini yang paling sering dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering membaca doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam imannya. Namun siapa saja yang Dia kehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Setelah itu Mu'ad bin Mu'ad membacakan doa ini, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah." Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang kedua, beramalah dengan ikhlas. Syekh Ibnu Taimiyah berkata, "Wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum." Segala sesuatu yang tidak didasari dengan ikhlas karena Allah pasti tidak akan bermanfaat dan tidak akan kekal. Dan dia juga berkata, "Makana lillahi yabqa." Segala sesuatu yang didasari dengan ikhlas karena Allah pasti akan langgeng dan abadi. Yang ketiga, beramal ibadah yang kontinu, yang terus menerus walaupun sedikit sesuai dengan kemampuan. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah taala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, rajin-rajinlah muhasabah, koreksi diri. Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya rajin muhasabah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Cara-cara mengkoreksi diri. Satu, koreksilah diri apakah lalai dari perintah-perintah Allah. Yang kedua, koreksilah diri apakah masih melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, koreksilah apa yang telah diperbuat oleh setiap organ-organ tubuh kita. Yang kelima, cara beristiqomah dalam beribadah ialah pilihlah teman dan lingkungan yang baik. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum may yukhalilu." Seseorang akan memsamai kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tips yang keenam, puasalah sunnah ba'da Ramadan ini telah selesai. Dimulai dari puasa 6 hari bulan Syawal. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana summa atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Rajab radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan keutamaan puasa 6 hari bulan Syawal. Satu, penyempurna ganjaran berpuasa setahun penuh. Yang kedua, penyempurna pahala puasa. Karena setiap orang dalam melaksanakan puasa pasti memiliki kekurangan dalam puasanya. Amalan puasa sunnah inilah yang nantinya akan menyempurnakannya. Seperti sholat sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah bisa menutupi kekurangan sholat fardunya. Yang ketiga, tanda diterimanya ibadah puasa. Sebab Allah Ta'ala jika menerima amalan hambanya, maka Allah akan memberikan taufik dengan amalan soleh selanjutnya dan memberikan kenikmatan dalam ibadah. Sebagaimana salafus soleh berkata, balasan dari amalan kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan lalu dia lanjutkan dengan kebaikan selanjutnya, maka itu adalah pertanda diterimanya amalan yang dia lakukan. Begitu pula orang yang melaksanakan kebaikan lalu dilanjutkan dengan melakukan kejelekan, melakukan keburukan, maka ini adalah pertanda tertolaknya atau tidak diterimanya amalan yang ia lakukan. Yang keempat, Allah mengampuni dosa kita yang telah lalu. Bentuk rasa syukur atas diampuni dosa adalah dengan melaksanakan puasa sunnah. Sebagaimana para ulama terdahulu, mereka di malam hari melaksanakan sholat malam, di siang hari mereka berpuasa sebagai rasa syukur pada Allah atas taufik yang telah diberikan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kesimpulan khutbah ini, istiqomah dalam ibadah adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala sampai ajal kita menjemput, sampai ruh meninggalkan jasad ini. Allah siapkan ampunan, Allah siapkan pahala dan surga untuk mereka yang beristiqomah dalam ibadah. Istiqomah itu butuh doa. Di antaranya adalah ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Juga ikhlas, continue dalam melaksanakannya, rajin muhasabah, memiliki teman dan tempat yang baik, sering-seringlah berpuasa sunnah. Mudah-mudahan kita berikan kekuatan untuk bisa melakukannya, dan juga mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rahiman furajulin dahala alaihi Ramadan summa ansalakha qabla ayyub farolah. Sesungguhnya sangat rugi dan hina
seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan kemudian meninggalkan bulan Ramadan tersebut, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada astaghfirullahal azim li wa lakum.